Ini memang sangat bermanfaat kalau Iya. kita berikan kan, karena itu termasuk ke dalam sedekah Heeh. yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, karena kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya disebutkan ada 3 golongan orang yang akan mendapatkan syafaat atau yang akan mendapatkan yang pahalanya itu tidak akan mengalir. Iya. Yang pahalanya itu akan terus mengalir. Di antaranya itu ada sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Heeh. Yang kedua itu ada wa ilmun tafa'ubi, yang ketiga adalah waladun soleh yada'ulah. Jadi itu kita termasuk ke dalam kategori yang pertama, termasuk ke dalam sedekah jariyah. Ketika kita membantu atau menyumbangkan sebagian dari rezeki yang kita berikan untuk Palestina. Itu kan ada 3 ya tadi ya? Iya, ada. Bisa Pak Ustadz jabarin satu persatu nih? Ya, insya Allah. Ya, yang pertama itu kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sedekahun jariyah, sedekah jariyah yang pahalanya itu akan terus mengalir untuk kita. Karena di dalam sedekah itu ada amal kebaikan yang kita berikan, dan termasuk juga untuk menyisihkan sebagian harta yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita itu kita berikan kepada untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, seperti di Palestina. Terima kasih, seperti Ibu. di apa kan gitu. Iya. Sehingga akan menjadi amal jariyah untuk kita. Dan yang kedua itu wa ilmun tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti inilah ilmu yang bermanfaat, memberikan ilmu atau memberikan pengajaran, lalu ilmu itu disampaikannya lagi, diamalkannya lagi, maka akan mengalir pahalanya. Dan yang ketiga itu waladun soleh, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya, yang pahalanya itu walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita tetap mendapatkan nilai pahalanya terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita memiliki anak yang soleh. Jadi ketika kita memiliki seorang anak, maka kita didiklah anak kita dari kecil. Karena apa? Karena ketika dia nanti telah dewasa, ketika kita nanti dipanggil Allah, dialah yang bisa mengimani kita, dia yang bisa memberikan doa, karena doa seorang anak itu tidak ada hijabnya. Artinya langsung Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya. Oke, jadi itu adalah amal yang memang nggak putus ya. Iya, amal. Walaupun kita sudah nggak ada lagi, tapi pahalanya bisa terus mengalir. Pahalanya bisa terus mengalir. Oke, sebenarnya simpel ya Pak Ustadz ya? Iya, simpel sebenarnya. Betul. Tapi karena itu sulit memang Makasih Kak. kita sekarang untuk melaksanakan itu. Karena Iya. memang mudah dalam apanya, tapi dalam perbuatannya itu sulit. Sulit, benar. Kalau memang tapi kalau memang ikhlas niat karena Allah, innama a'malu binniyat, diniatkan karena Allah. Mudah-mudahan yang pertama tadi yang namanya sedekah tadi, ikhlas kita karena Allah, maka sedekah tadilah yang akan menjadi sedekahun jariyah untuk kita. Iya. Banyak pun infak, banyak pun sedekah yang kita berikan, kalau niat kita tidak ikhlas karena Allah, maka sedekah itu tidak bermanfaat, tidak berguna, tidak ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke, dan memang semuanya itu kembali tergantung niatnya ya. Iya, tergantung dari niat kita. Oke, terima kasih kakak, adik-adik bocil. Terima kasih sayang, sehat-sehat selalu ya. Nah Pak Ustadz, itu kan tadi sepintas tentang kegiatan dari Sahabat Hijrah untuk donasi bagi saudara-saudara kita di Palestina ya. Nah sekarang ini setiap minggu pagi, ini teman-teman kita banyak yang berolahraga. Ada yang lari, ada yang jalan, ada yang santai. Pokoknya menikmati suasana pagi sambil berolahraga. Mungkin dari pandangan Islam sendiri ini Pak Ustadz, tentang olahraga dan kesehatan, adakah tersirat atau tersurat memang olahraga itu wajib atau harus dilakukan?
Iya, olahraga itu ada karena di dalam pandangan Islam hidup sehat itu adalah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Aha. Rasul itu melaksanakan yang pertama itu hidup sehat itu menjaga pola makan, yang kedua olahraga, yang ketiga ibadahnya tidak tinggal. Biar supaya sehat, baik itu sehat dalam kehidupan jasmani maupun rohani. Iya. Karena kita pun nggak bisa kalau hidup sehat itu dengan jasmani saja, tapi rohaninya juga nggak sehat, nggak bisa. Karena di dalam Al-Quran itu fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Sesungguhnya dalam diri manusia itu ada penyakit hati katanya. Ada penyakit. Oh iya, Ya. benar. Penyakit baik dari penyakit hati maupun penyakit yang di fisik ya. Iya, Pak baik Ustadz, ya. penyakit fisik. Penyakit hati apa sih Pak Ustadz? Kalau penyakit, ya boleh. Kalau penyakit hati itu di dalam konteks Islam tadi seperti penyakit iri hati, dengki, sombong, takabur, itu namanya penyakit hati. Iya. Dan penyakit hati itu tidak bisa disembuhkan dengan medis. Oh, betul. Penyakit hati itu. Karena kalau kita sombong, kita ke dokter ya kan, Pak Dok, tolonglah Dok, bagaimana ini? Saya ada penyakit apa? Penyakit sombong, iri, bagaimana angkuh, bagaimana cara menyembuhkan? Bingung dokter untuk memberikan obatnya. Kalau penyakit fisik kita bisa bawa ke dokter. Kalau gitu. penyakit fisik kita bisa. Nah, kalau menangani penyakit hati tadi gimana Pak Ustadz? Nah, menahan penyakit hati tadi biar supaya bisa Paling enggak hilang jangan lah. parah-parah kali ya. kan? Biar supaya nggak parah-parah kali itu, ya kita bisa melakukannya itu yang pertama itu ya dengan kita memperbanyak itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Minta kita pertolongan kepada Allah agar Allah hilangkan penyakit-penyakit hati di dalam diri kita. Karena kata Allah dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis sabri wassalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Aha, benar. Karena apa? Di zamannya Rasulullah, saya cerita sedikit ya kan Pak. Iya. Sebentar Pak Ustadz, aku sapa dulu yang lewat. Halo Tiffany, Makassar, Binjai. Iya. Ya, karena di zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pernah dia iri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Ketika itu Rasul ingin ingin melaksanakan sholat subuh dia Rasulullah, tetapi pada waktu itu ada seorang kafir Quraisy yang tidak mau dia kepada Rasulullah, yang dia iri hati kepada Rasulullah dan bahwasanya Rasul ini katanya membawa ajaran sesat. Jadi ketika itu Rasul ketika dia lewat diludahi Rasul, apakah Rasul marah? Rasul nggak marah. Iya. Karena apa? Karena Rasul tidak memiliki yang namanya penyakit hati. Iya. Rasul tetap sabar dan akhirnya orang kafir Quraisy tadi dia sakit. Ketika dia sakit, Rasul lah yang pertama kali melihatnya. Dan ketika itu karena kesabaran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tadi itu yang kafir Quraisy tadi akhirnya masuk ke dalam Islam. Itu karena apa? Karena sabarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi umatnya, dalam menghadapi sahabatnya agar dia mau masuk ke dalam Islam. Jadi begitu juga dengan kita, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kawan yang sombong, angkuh, dia nggak bagus sikap dan tingkah laku akhlaknya, maka terus kita nasihati dengan nilai-nilai agama. Agar apa? Agar kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu merugi. Bagaimana agar kita tidak termasuk orang yang merugi? Karena illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, dan saling mengingatkanlah kamu dalam hal kebenaran dan kesabaran. Nah, Iya. Pak Ustadz, jadi karena ini memang kebersamaan yang singkat, mungkin kesimpulannya boleh dua. Yang pertama tentang kegiatan kita membantu Palestina, dan yang kedua tentang
kesehatan menurut pandangan Islam. Boleh Pak Ustadz sampaikan sebagai closing kita? Terima kasih. Untuk itu ada dua pandangan. Yang pertama tadi tentang kegiatan kita dalam dalam membantu Palestina, yaitu kesimpulannya bahwasanya setiap sedekah infak yang kita berikan untuk orang-orang yang membutuhkan, baik seperti kita di Palestina itu, maka akan Allah Subhanahu wa taala berikan nilai ganjaran dan pahala untuk kita. Dan ketika kita berikan dengan ikhlas, maka nilai ganjaran pahala itu walaupun kita telah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir untuk kita. Yang kedua, poin yang kedua tadi yang bisa saya simpulkan bahwasanya pola daripada hidup sehat itu, ikutilah jejak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita selalu mengikuti jejak Rasulullah, maka kita akan senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga terus agar kita selalu berfokus. Yang pertama tadi kehidupan Rasulullah itu, yang pertama berolahraga, kita juga jangan lupa pola makan hidup sehat yang halal dan thayyibah juga jangan lupa. Dan yang ketiga tadi kita jangan lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itulah kesimpulannya. Terima kasih Pak Ustadz. Maaf, lupa. Ya. Pak Ustadz siapa tadi? Zulkifli. Pak Ustadz Zulkifli. Oke. Makasih Pak Ustadz, semoga bermanfaat apa yang sudah disampaikan. Sampai jumpa lagi. Jam